Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya, dengan kami dalam mata kuliah Hukum Pidana Lanjut. Saudara sekalian, kita lanjutkan materi kita. Kemarin sudah kita bahas mengenai, ya kita masih tetap status pidana karena materi kita kemarin belum selesai. Jadi kalau tidak salah kita kemarin baru bahas tentang Strafzurd ya. Strafzurd itu pun tidak atau belum semuanya. Baik, saudara sekalian, ini status pidana kita. Saudara sekalian, kita pidana mati, pidana penjara. Pidana penjara kemarin kita sudah bahas ya, ada pro dan kontra di sana. Jadi pidana penjara pun sebenarnya juga ada yang pro, ada yang kontra gitu, termasuk ada yang tidak setuju bahwa pidana penjara itu termasuk pidana yang berat kan karena di situ ada stigmatisasi, ada prisonisasi. Nah, kita lanjutkan. Pidana yang ketiga, ya, pidana penjara, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, tutupan. Sekarang pidana yang ketiga adalah pidana kurungan. Di pasal 18 KUHP, saudara, pidana kurungan, pidana penjaranya atau tidak? Oh, lupa. Kalau gitu berarti saya jelaskan di sini ya, saudara ya. Jadi pidana penjara itu ada juga batas minimal, ada batas maksimal. Batas minimal pidana penjara adalah 1 hari. Sedangkan batas maksimal untuk pidana penjara adalah 15 tahun. Kalau ada tambahan, ada masih pemberatan, bisa ditambah sepertiga, jadi 20 tahun. Jadi pidana penjara itu minimal 1 hari, maksimal 15 sampai 20 tahun jika ada pemberatan. Nah, sekarang kita kurungan. Nah, kurungan sendiri itu apa, Pak? Kurungan bedanya apa, Pak, dengan penjara? Saudara sekalian, pidana kurungan itu adalah pidana yang memang sama perampasan kemerdekaan, tetapi ada sedikit perubahan, ada sedikit perbedaan nanti dengan penjara. Baik, nanti setelah kita ini tayangan ini akan saya sampaikan perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan. Menurut pasal 18 KUHP, minimal pidana kurungan itu 1 hari, sedangkan maksimal itu 1 tahun. Nah, jika ada pemberatan, itu menjadi 1 tahun 4 bulan. Selebihnya sudah tidak bisa lagi. Jadi pidana kurungan itu ya 1 tahun 4 bulan itu. Jika ada pemberatan itu pun, kalau tidak ya 1 tahun itu. Jadi selebihnya kalau misalnya di pidana kurungan 1 tahun atau 2 tahun itu tidak boleh. Jadi kalau di pidana penjara 5 tahun boleh, tapi kalau pidana kurungan 5 tahun tidak boleh. Karena batas maksimal pidana kurungan adalah 1 tahun 4 bulan. Nah, saudara, tadi saya sudah menyampaikan, Pak, perbedaannya apa, Pak, pidana kurungan dan pidana penjara? Wong sama-sama perampasan kemerdekaan. Ya memang sama-sama, bahkan dia juga sama-sama di LP. Tetapi perbedaannya adalah, yang pertama, kalau pidana penjara, itu terpidana wajib menjalani pekerjaan berat yang dibebankan menurut undang-undang. Jadi dia bisa diberi pekerjaan-pekerjaan tertentu. Ya, bahkan dia bisa dipindahkan di mana saja, misalnya dipindahkan termasuk di luar daerah asal, misalnya dia berasal dari Wonosobo misalnya, ya dia di penjaranya bisa di Nusa Kambangan, bisa di misalnya di Porong, Sidoarjo dan sebagainya, bisa di mana-mana, tidak mesti harus mengikuti daerah asal. Nah, ini nanti berbeda kalau pidana kurungan. Pidana kurungan itu ada di tempat asal. Jadi misalnya kalau di penduduk, katakanlah Kabupaten Bondowoso ya, di Bondowoso.
Ya, jadi itu. Yang ketiga, tidak ada hak untuk memperbaiki keadaan atau kondisi diri. Hak ini yang kita sebut dengan hak pistole. Jadi tidak boleh dia membawa ponsel, tidak boleh. Dia tidak boleh membawa kipas angin, tidak boleh. Dia tidak boleh membawa AC, tidak boleh. Ya, lah Pak, kemarin waktu sidak itu dulu pernah ada rame-rame narapidana kok bisa ada ruang bermainnya ya Pak. Nah itu sebuah pelanggaran. Tidak boleh. Jadi kalau dia itu terpidana penjara, tidak bisa dia itu memfasilitasi diri. Itu berbeda kalau pidana kurungan. Pidana kurungan boleh dia membawa spray, boleh dia membawa kasur sendiri, boleh dia membawa radio tape dan sebagainya, sepanjang tidak mengganggu atau tidak sepanjang tidak ada batasan-batasan yang ada di situ, misalnya kalau bawa kipas angin menambah beban pembiayaan listrik dan sebagainya. Tentu ini harus taat pada kondisi itu. Tetapi intinya bahwa terpidana kurungan itu boleh memfasilitasi diri. Jadi salah satu perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan. Pidana penjara itu tidak boleh diberi beban pekerjaan. Jadi beban berat itu tidak boleh. Misalnya dia disuruh untuk kerja nguras atau menyapu jalan, tidak boleh. Dia tidak bisa diberi beban yang berat. Ya, jadi saudara itu perbedaannya ya, jadi perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan. Meskipun sama-sama dia adalah pidana perampasan kemerdekaan. Baik, selanjutnya saudara sekalian, pidana denda. Pidana denda ini saudara, denda menurut pasal 30 KUHP ada minimal, ada maksimal, ya. Ada minimal umum, ada maksimal khusus. Nah, saudara, kalau denda maksimal minimal dulu ya. Minimal umum itu 25 sen. Jadi 25 sen. Ya, sedikit sekali ya. Sen itu sekarang saudara Yusra ngerti. Saya saja yang generasi tahun lahir di era 70-an itu saya juga sudah tidak ada kok sen ya, sudah adanya ya rupiah. Memang masih saya kenal waktu itu 5 rupiah, itu masih kenal ya. Bahkan 1 rupiah, 2 rupiah itu masih kenal. Tetapi kalau sen ya sudah tidak kenal. Nah, saudara, 25 sen itu diubah menjadi 15 kali dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 60 ya. Sekarang kalau dikalikan 15 kan berarti 37 ya, 37 ya. 15 375 ya, 3,75 3,75 sen maksudnya. Nah, tapi karena itu pun juga masih sangat kecil kan gitu. Nah, Perma nomor 2 tahun 2012 itu mengalihkan ya apa yang sudah dikalikan 15 kali itu menjadi 10.000, menjadi dikalikan 10.000. Jadi 3,75 sen tadi itu dikalikan 10.000 menjadi 37.500. Jadi sekarang saudara, batas minimal denda adalah 37.500. Jadi tidak boleh hakim itu menjatuhkan misalnya pidana denda 25.000, tidak boleh karena di bawah dari minimal. Jadi minimal itu tidak boleh di bawah 37.500 untuk denda. Ya. Nah, itu minimal umum. Nah, terus minimal khususnya di mana? Minimal khusus itu artinya adalah minimal yang ada di pasal. Jadi di pasal misalnya pasal saudara pelanggaran lalu lintas misalnya, melanggar tidak pakai helm. Itu di situ ada enggak ada minimal, misalnya seorang yang tidak memakai helm maka dipidana denda minimal ya berapa, maksimal berapa. Minimal itu yang ada di pasal itu. Tetapi kebetulan hukum pidana kita tidak mengenal ada denda minimal khusus. Jadi di dalam hukum pidana kita, utama di KUHP lah ya maksud saya, di KUHP itu tidak mengenal ada hukum pidana minimal khusus. Tetapi di undang-undang lain, kayak seperti misalnya undang-undang korupsi itu ada, undang-undang money laundering itu ada, undang-undang money laundering, undang-undang peradilan HAM itu ada minimal khusus untuk denda.
minimal sekian, maksimal sekian. Jadi kalau misalnya katakanlah di pasal sekian, pasal 15 Undang-Undang tentang money laundering, seorang yang melakukan pencucian uang maka dipidana minimal 15 juta, maksimal 100 juta. Boleh. Jadi seorang kalau melakukan money laundering, dia akan kena rentang antara 15 sampai 100 itu. Di bawah 15 enggak boleh. Loh Pak, tadi katanya minimalnya 37, minimal itu minimal umum. Jadi tidak pidana lain tidak boleh. Tapi kalau dia menjatuhkan atau memberikan pengaturan di atas minimal, artinya di atas 37,500 malah boleh. Ya. Tapi kalau melebihi maksimal tidak boleh. Jadi 37.500. Makanya tadi dia menentukan misalnya didenda 15 juta. Boleh. Itu 15 juta boleh. Yang nggak boleh itu ketika dia menentukan denda di bawah 37.500, misalnya 25.000. Ya, jadi gitu. Jelas ya, saudara ya. Jadi pidana minimal itu fungsinya menjadi ring. Kalau di pasal, mungkin di KUHP nggak kenal. Tapi kalau di undang-undang di luar KUHP ada. Sekarang denda maksimal. Maksimal itu artinya batas atas. Kalau minimal batas bawah. Minimal umum tidak ada. Maksimal umum tidak ada. Jadi batas dendanya berapa Pak? 1 miliar bisa saja, 2 miliar bisa saja, tidak ada batasnya. Ya, sekarang kalau jadi KUHP tidak menentukan batas maksimal untuk denda. KUHP hanya menentukan batas minimal untuk denda. Jadi minimal umum, maksimal umum. Tapi kalau maksimal khusus, ya kita lihat di pasal masing-masing. Misalnya di pencurian, misalnya pasal 362 KUHP. Pencurian itu di situ ada denda maksimal Rp900. Ya, jadi kalau dikalikan 10.000 ya 9 juta gitu. Jadi Rp900 ya. Jadi saudara itu maksimalnya kalau bagi pencurian gitu. Jadi di khusus itu di mana? Di pasal masing-masing. Kalau di undang-undang lain bisa saja miliar itu ya. Baik, kita lanjutkan saudara sekalian. Bagaimana jika pemidanaan untuk denda, misalnya ketentuan yang ada di KUHP kita. Undang-undang atau KUHP tidak mewajibkan denda harus dibayar. Kenapa? Karena kalau misalnya dia tidak punya duit, dia tidak bisa membayar, itu bisa diganti. Namanya kurungan pengganti denda. Nah, kurungan pengganti denda itu minimal 1 hari, maksimal 6 bulan. Jadi bisa seorang itu dikenakan kurungan pengganti denda. Nah, jika yang bersangkutan sudah misalnya diputus nih, misalnya seorang pelaku pencurian dipidana bukan penjara, tetapi di pidana penjara denda, kan bisa. Hakim tuh boleh memilih apakah dia akan dipidana penjara atau pidana denda. Cuma enggak familiar ya sekarang hakim memidana denda bagi pelaku pencuri. Enggak ada. Jarang gitu. Malah enggak pernah mungkin. Saya sendiri enggak pernah melakukan penelitian tentang itu, tetapi hampir bisa dipastikan yang paling favorit ya penjara. Nah, jika misalnya di antara itu misalnya ada hakim yang menjatuhkan denda kepada seorang pencuri. Terus bagaimana jika yang bersangkutan tidak bayar? Ya enggak apa-apa, menurut pasal 30 bisa kok diganti. Pasal 30 itu bisa menggantikan pidana denda. Pidana denda yang tadi tidak bisa dibayar bisa diganti dengan pidana minimal 1 hari, maksimal 6 bulan. Tapi jika ada pemberatan bisa jadi 8 bulan. Jangka waktu pembayaran denda ditentukan oleh jaksa, bisa 2 bulan dan dapat diperpanjang menjadi 1 tahun. Jadi bisa saja seorang itu misalnya, Pak, mohon maaf Pak, kami yang menentukan memang jaksa. Kami bulan ini belum bisa membayar denda misalnya. Terus kemudian 3 bulan lagi, jaksa merestui ya enggak apa. Kemudian berikutnya permintaan gerasi tidak menunda pembayaran denda, artinya denda itu dibayar dulu, baru kemudian nanti bisa dikembalikan jika memang gerasinya itu dikabulkan. Tetapi ya jarang kalau denda itu sudah
bayarkan ya sudah, artinya gerasinya ya ditolak biasanya. Ya, baik saudara sekalian, pidana tutupan sekarang. Kalau setelah mati, penjara, kurungan, mati, penjara, kurungan, denda, tutupan. Nah, tutupan itu apa, Pak? Tutupan itu sebenarnya juga pidana perampasan kemerdekaan. Custodial penalty, sama dengan pidana kurungan, sama dengan pidana penjara. Tetapi bedanya adalah, saudara, kalau pidana penjara itu berat, pidana kurungan itu lebih ringan, pidana tutupan itu lebih ringan lagi. Artinya pidana tutupan itu sebenarnya adalah pidana perampasan kemerdekaan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang memang patut kita hormati. Misalnya aja dia melakukan suatu tindak pidana yang memang motifnya patut untuk dihormati. Khususnya ini memang utamanya adalah untuk tindak pidana politik ya, tindak pidana politik, perbedaan haluan dengan negara. Jadi selain misalnya kalau dulu zaman Belanda, misalnya saudara mengenal ada pengasingan. Presiden Soekarno diasingkan di Bovendigul, di Bengkulu, di Endenias, ya, Flores, dan sebagainya, dibuang kemana-mana. Tetapi tidak pernah dipidana penjara khusus misalnya, tapi pernah beliau juga di Sukamiskin. Jadi artinya pidana yang memang ya katakanlah menunggu apa ya kebaikan hati dari penguasa setempat. Jadi penguasa misalnya sekarang ini misalnya ada orang yang melanggar ketentuan atau tindak pidana politik ya misalnya. Lalu kemudian pemerintah menganggap bahwa itu adalah tindak pidana politik, ya jatuhnya adalah pidana tutupan. Tapi kalau pemerintah itu melihat atau hakim melihat bahwa itu bukan tindak pidana politik tetapi tindak pidana kriminal biasa, maka ya pidananya penjara. Misalnya contoh, pidana untuk tindak pidana terorisme. Meskipun di situ mengaku bahwa teroris itu adalah karena ada ideologi yang ingin diperjuangkan, tetapi negara kan melihat bahwa terorisme itu tidak ada kaitannya dengan politik, ya dia kriminal murni, maka penjara. Bahkan bisa dipidana mati. Pidana tutupan ini merupakan pidana yang baru. Artinya baru itu maksud saya adalah yang semula di WVS itu tidak ada. Jadi tahun menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 46 baru. Sekarang mari kita beralih kepada straf modus atau straf modality. Mungkin tapi sebelum itu, Pak, lah pidana tambahannya bagaimana? Kalau pidana tambahan tadi yang barang tertentu dan pengumuman putusan hakim, itu ya gampang-gampang saja. Misalnya tadi, kalau haknya dicabut, berarti seorang itu misalnya hak untuk calon bupati atau hak politiknya dicabut, berarti tidak bisa calon DPR, dia tidak bisa calon presiden, dia tidak bisa calon bupati. Haknya dicabut, misalnya hak untuk hak hak mendidik anak atau hak sebagai orang tua, hak wali dicabut, maka dia sudah tidak bisa jadi wali. Ya kayak gitulah hak. Tapi kalau barang tadi sudah dicontoh Pak Ali contohkan ya 250 bis, misalnya orang memalsu uang, lah barang yang dipakai atau alat yang dipakai untuk memalsu uang itu kemudian dirampas atau uangnya sendiri itu uang palsunya itu dirampas. Lah pengumuman putusan hakim itu pengumuman putusan, misalnya dia dipenjara 5 tahun. Nah, lalu hakim kemudian mengumumkan ini agar menjadi khalayak ramai bisa tahu. Itu ya, jadi pidana itu pidana pokok sudah Pak Ali sebutkan, pidana tambahan sudah Pak Ali jelaskan. Berikutnya straf modus atau straf modality. Saudara sekalian, straf modus itu atau straf modality ini adalah cara pelaksanaan pidana atau eksekusinya pidana bagaimana. Cara pelaksanaan pidana penjara bagaimana. Cara pelaksanaan pidana denda bagaimana. Meskipun tadi saya sudah menyampaikan ada beberapa yang sudah Pak Ali jelaskan. Misalnya pidana untuk pidana mati yang sudah tidak ada lagi algojo. Tadi sebenarnya sudah mulai ke straf modus. Tetapi kemudian denda tadi juga bisa sampai 1 tahun. Tetapi yang ingin Pak Ali jelaskan di sini adalah khusus terkait dengan soal straf modus pidana penjara. Ya jadi saudara sekalian,
Pidana penjara itu bisa dilaksanakan secara bersyarat, maka ada istilah pidana bersyarat. Saudara mungkin lebih kenal ada namanya pidana percobaan. Nah, pidana percobaan itu pidana bersyarat itu. Jadi seorang hakim boleh saja menjatuhkan pidananya pidana penjara, tetapi dilaksanakan secara bersyarat atau secara percobaan. Ada yang menyebut pidana bersyarat, ada pidana janggelan, ada pidana probation, ada forward orderling, ini sama ya. Atau kalau orang mengatakan pidana percobaan ya bisa. Jadi merupakan cara pelaksanaan pidana yang merupakan dari straf modus. Nah, ini ya. Saudara lihat nanti baca, ini tugas saudara di rumah, baca pasal 14A sampai dengan pasal 14F. Di situ cara-cara pelaksanaan dari pidana bersyarat. Ya, jadi dengan persyaratan tertentu. Jadi begini, Pak Ali jelaskan. Jadi seorang hakim itu boleh memberikan misalnya begini, seorang melakukan pencurian, harusnya misalnya dia kena 2 tahun, hakim mau menjatuhkan 2 tahun, tetapi hakim mungkin merasa kalau ini dijalankan atau dijalani di penjara, maka orang ini justru akan lebih buruk. Ya, bisa jadi keluarganya hancur, masa depannya berantakan dan sebagainya. Akhirnya kemudian hakim menjatuhkan pidana bersyarat atau pidana percobaan. Misalnya begini, irah-irahnya begini. Secara sah dan meyakinkan saudara terdakwa ini dipidana penjara selama 2 tahun dengan masa percobaan 3 tahun. Bagaimana misalnya? Gitu ya. Itu. Jadi pidana penjara 2 tahun dengan masa percobaan 3 tahun. Misalnya begitu. Itu terus bagaimana Pak? Maksudnya begini, 2 tahun tadi itu pidana penjara. Ya, tapi dia tidak usah jalani jika selama 3 tahun, jadi di masa percobaan 3 tahun itu dia tidak melakukan tindak pidana lagi, dia misalnya berbuat baik, dia tidak pernah ini, tidak pernah itu, ada syaratnya di bawah putusan forward orderling ini. Jadi hakim itu sudah memutuskan begitu, mesti di bawahnya ada syarat-syarat tertentu. Nah, syarat-syarat itulah, saudara, yang tidak boleh dijalani, tidak boleh dilanggar selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun si terpidana itu tadi, tidak usah jalani ya, tidak usah jalani di penjara, dia tidak di LP, tapi dia harus melaksanakan atau tidak boleh melanggar larangan-larangan itu selama 3 tahun. Jadi rentang 3 tahun itu sebagai masa percobaan. Kalau dia selama 3 tahun itu mulus dan tidak melaksanakan pantangan-pantangan yang ditetapkan oleh hakim, maka dia bebas. Artinya dia tidak usah lagi menjalani yang 2 tahun di penjara itu. Tapi kalau misalnya sebelum 2-3 tahun dia ternyata nakal, dia melakukan tindak pidana lagi yang menurut penilaian dari jaksa, karena eksekutornya jaksa ya, itu dia memang tidak ya harus dieksekusi, maka dieksekusi. Jadi artinya yang 2 tahun tadi otomatis dia tidak ada sidang lagi, dia langsung masuk ya. Itu namanya percobaan, forward orderling. Nah, syarat-syarat yang harus dipenuhi apa saja, saudara? Syarat misalnya, jika hakim tidak ingin menjatuhkan pidana yang biasanya kecil ya, biasanya ini kecil. Contoh Pak Ali tadi itu terlalu berat, 2 tahun ya. Sebenarnya ini ya 1 tahun saja. Ya, jadi misalnya hakim itu pengen menjatuhkan yang hanya 1 tahun saja, maka kemudian hakim bolehlah menjatuhkan pidana bersyarat. Jadi saudara sekalian, dalam putusan menjatuhkan pidana penjara, jika hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari 1 tahun, hakim menentukan pidana yang akan dijatuhkan pada bukan pidana yang diancamkan. Ini ya bisa diganti dengan pidana percobaan. Dalam hal pidana kurungan, pidana bersyarat dapat dijatuhkan dengan ketentuan tidak termasuk kurungan pengganti denda. Jadi artinya kalau kurungan pengganti denda itu ya harus dikurung tenanan ya, gitu. Terus kemudian dalam hal pidana denda, pidana bersyarat dengan batasan hakim harus yakin bahwa pembayaran denda dia harus dirasakan memberatkan. Jadi kalau begini, misalnya pidana denda misalnya 100 juta, ternyata hakim si terpidana itu merasa sangat berat.
berat sekali Pak Hakim, lalu kemudian hakim percaya dengan memang kondisi realitanya itu, maka hakim boleh mengatakan bahwa oke, di pidana bersyarat ya, saudara asal melakukan ini, maka dendamu tidak usah dibayar. Baik, kita lanjutkan. Saudara sekalian, dalam pidana bersyarat, hakim dalam dapat memerintahkan bahwa pidananya tidak usah dijalani, kecuali jika yang bersangkutan melanggar syarat. Ya, syarat-syaratnya apa? Tidak ditentukan di dalam KUHP kita, tetapi ada memang syarat khusus, syarat umum. Ya, ya syarat umum, syarat khusus itu nanti ada pertimbangan khusus oleh hakim. Nah, saudara, kalau tadi itu pidana bersyarat. Sekarang pelepasan bersyarat atau parole, saudara, bedanya di mana Pak? Ya, jelas beda. Kalau pidana bersyarat, seseorang itu belum menjalani, jadi bisa saja tidak usah menjalani, asalkan dia melakukan atau memenuhi syarat-syarat ini. Tapi kalau pelepasan bersyarat, ini di akhir. Kalau pidana bersyarat itu di depan, kalau pelepasan bersyarat di belakang. Jadi ya terpidananya setelah menjalani dulu. Terpidananya telah menjalani dulu pidananya, baru kemudian dari dari LP kemudian melihat ini nampaknya ada yang perlu diperbaiki. Jadi karena dia tidak pernah nakal, dia disebut ini, akhirnya kemudian diajukan untuk melaksanakan pidana bersyarat, pelepasan bersyarat. Ketentuannya begini, terpidana telah menjalani 2/3 dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan. Jadi dia harus sudah menjalani 2/3-nya. Jadi sekurang-kurangnya dia sudah menjalani 9 bulan. Jadi misalnya begini, kalau seorang itu dipidana penjara katakanlah berapa ya, misalnya 7 bulan misalnya gitu. Aturannya saudara, kalau dia sudah menjalani, kalau 7 bulan, 2/3 dari 7 bulan misalnya berapa ya? Oh, 5 bulan. 5 bulan, dia sudah jalani, maka yang 2 bulan tidak usah dijalani. Dia sudah bisa kembali ke keluarganya, asal dia tidak melanggar ini. Jadi kalau dia si A sudah katakanlah kena pidana 7 bulan, dia sudah menjalani nih 5 bulan. Berarti kan sudah ada 2/3 ya. 2/3-nya sudah ada. 2/3-nya dari 3 bulan. Maka dia dari 9 bulan. Dari 7 bulan tadi. Ya. Maka yang bersangkutan bisa keluar. Nah, tetapi saudara, yang bersangkutan itu misalnya ya, masa percobaan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani lebih dari 1 tahun. Jadi masa percobaan, bukan lebih dari ditambah 1 tahun. Sisa masa waktu percobaan, jadi misalnya begitu tadi 2 bulan plus 1 tahun. Jadi selama 1 tahun 2 bulan, saudara terpidana tadi yang berada di bebaskan bersyarat atau pelepasan bersyarat ini, yang bersangkutan harus tidak boleh melanggar ini dan itu. Syarat bisa seperti tadi ya, ada syarat umum, ada syarat khusus. Syarat umum, terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, ini maksudnya. Tidak melakukan tindak pidana lagi atau perbuatan lain yang tidak baik. Tapi ada syarat khusus. Syarat khusus adalah ditentukan dengan kelakuan terpidana. Ini biasanya adalah dari LP-nya ya, dari kalapasnya akan menentukan tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi memang ini dengan keputusan menteri ya. Jadi nanti pelepasan bersyarat itu lewat keputusan menteri. Keputusan pelepasan bersyarat dikeluarkan ya dengan mendengar pendapat penuntut umum dan pejabat kalapas. Jadi setelah kalapas dan penuntut umum, karena yang melaksanakan eksekusi pidana, baik itu pidana pokok tadi, pidana penjara, pidana mati, pidana penjara, pidana denda, kurungan, denda, tutupan, itu tetap pelaksananya adalah penuntut umum, ya.
jaksa sebenarnya, jaksa penuntut umum. Sekarang saudara, kita masuk pada sanksi stelsel yang kedua. Stelsel yang pertama tadi itu pidana, yang kedua adalah tindakan. Pidana itu punishment dan matrehel itu tindakan. Contohnya bagaimana Pak? Jadi di dalam KUHP kita selain mengenal pidana juga ada tindakan atau matrehel. Kalau kemarin pada saat pertemuan pertama Pak Ari sudah menjelaskan apa bedanya antara pidana dan tindakan. Salah satunya adalah kalau pidana itu ada unsur pencelaan, tercela, dia masuk penjara itu orang akan mengatakan dia ketercelaan. Kalau tindakan itu adalah untuk rehabilitasi atau untuk perbaikan. Unsur pencelaannya tidak ada. Nah, contohnya ada di pasal 44 ayat 2 KUHP. Hakim dapat memerintahkan agar pelaku tindak pidana yang kebetulan cacat dalam tubuhnya, gila lah gampangnya begitu, itu dimasukkan dalam rumah sakit jiwa. Nah, ini namanya ini namanya tindakan ya. Jadi ini tindakan. Jadi tindakan yang bisa dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang gila. Jadi dia tidak boleh dikenakan pidana karena memang orang gila ya apapun dia tidak akan mampu menyadari. Tetapi dia bisa dikenakan tindakan. Nah, tindakannya adalah dimasukkan ke rumah sakit jiwa atau tindakan-tindakan tertentu. Ini pasal 45 KUHP yang sekarang ini sudah dicabut, saudara ya. Jadi pasal 45 KUHP itu juga merupakan syarat dari, merupakan contoh adanya tindakan. Silakan saudara sambil cek, lihat di pasal 45 KUHP. Tapi ingat ya, pasal 45 KUHP ini sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Jadi Undang-Undang 3 Tahun 97 pun ini sudah tidak berlaku karena sekarang sudah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Di pasal 45 ini sudah tidak berlaku lagi. Nah, tapi ini sekedar untuk sebagai contoh yang ada di KUHP, saudara. Pasal 45 itu mengatakan pelaku belum cukup umur yang melakukan tindak pidana sebelum umur 16 tahun, maka yang bersangkutan itu bisa dikenakan tindakan. Tindakannya apa? Yang pertama, dikembalikan kepada orang tua, wali, ya, tidak perlu pidana. Ini namanya diversi, atau diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana, ya tidak boleh dipidana. Kemudian atau sebenarnya boleh saja menjatuhkan pidana, tapi ada syarat-syarat tertentu. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 lebih rigid lagi untuk menjatuhkan pidana itu ya tidak, ya artinya ada syarat-syarat tertentu. Di dalam KUHP pun juga sebenarnya sudah ada ya ketentuan awalnya, tidak boleh lebih dari separuh, tidak bisa dipidana mati, tidak bisa dipidana seumur hidup. Jadi gitu, artinya ada peringanan-peringanan tertentu. Nah, pada nanti saudara kalau ngambil hukum pidana anak, mungkin akan lebih detail, saudara akan diberi pelajaran tentang tindakan untuk anak ini. Saudara sekalian, saya kira itu ya, tadi sudah saya sampaikan. Pasal 45, 46, 47 KUHP ini sudah dicabut. Jadi saudara ditulis ya di dalam KUHP-nya sekarang pasal 45, 46, 47 KUHP itu sudah tidak ada lagi. Ya, jadi begitu saya kira saudara sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti pada saat kesempatan yang akan datang kita akan adakan tanya jawab atau tanya jawab bisa dilakukan melalui grup WA yang sudah kita miliki atau saudara bisa mengajukan secara pribadi ke saya. Saya kira begitu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.